Ya, saya ulang pada bab 1.3, method yang dipakai adalah potential energy formulation. Nah, jadi kita menggunakan potential energy formulation ini untuk uh, memecahkan masalah ya berbagai aplikasi ya. Di sini di bab 17 ini untuk solid mechanic ya memiliki member aksial. Bukan maksud saya axial force ya. Jadi gaya aksial itu pada member daripada katakan nanti misalnya pada rod ya, pada batang. Jadi potential energy formulation. Potential energy formulation. Yes. Ini bisa kita lihat di sini. Um, only one of these, ya, only one of these, sini ya. Only one of these, the principle of minimum potential energy is used in this book. Ya, jadi kita menggunakan potential energy formulation nanti dengan cara meminimaliskannya. Ya, kita tahu bahwa bisa dibuka di bab bab berapa ya? Bab 1 tadi ya. Di bab 1 persamaan 1, 2, 3. Coba lihat. Persamaan 1, 2, 3. Ya, sudah dibuka. Ini barangkali kalian mengulang lah ya, kalau saya boleh katakan ini mengulang. Di mana lambda sama dengan integral volume. Ya, karena sungguhnya kan 3 dimensi. Sigma x epsilon x per 2 dv per 2 dv. Nah, itu seperti kita menarik sebuah batang yang panjangnya L, kemudian penampangnya D, penampangnya D. Nah, kita tahu volumenya berapa? Volumenya adalah A kali L ya. Jadi kalau dia bulat tentu di L kuadrat kali L. Atau V per 4 D kuadrat kali L. Nah, ini kan satuannya dalam pangkat 3. Katakan misalnya satuannya meter pangkat 3. Kubik. Keadaan sebenarnya itu adalah pangkat 3. Jadi karena itu lambda ini kita harus integralkan dalam dv ya. Nah, apa sebenarnya sigma dan epsilon itu? Kalau gaya aksial, kalau misalnya ini sebuah batang ini kita jepit,
Nah, ini kan gambar bebas ya. Ini sudah lengkap dengan apa namanya boundary conditionnya. Katakan ini arah sumbu X. Kalau ada gaya eh, P di sini, ya, maka kita ambil sebuah elemen pada potongan ini, ambil sebuah elemen di sini, maka pada elemen tersebut akan bekerja internal stress sigma X. Jadi kalau dalam buku ini sigma XX ya silakan ya. Sigma X yang sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang yang tegak lurus dengan gaya. Jadi hati-hati nanti kalau bending ya. Bending tentu nggak akan berlaku rumus ini. Artinya kalau ada beban yang terjadi itu, bebannya adalah beban apa? Bebannya di sini, katakan ini F, ini panjangnya L, maka tegangan di sini, ini sama ya, ini sama. Juga arahnya ke sana, sigma X juga, ya sigma X. Nah, ini nggak bisa P per A untuk kasus ini, tetapi momen dikali C dibagi dengan I. Di mana momennya adalah apa? Bagaimana mendapatkan momennya? Siapa bisa jawab? Silakan. How to calculate bending moment? Ya kan? F kali L. Oh, Ya, F kali kali L-nya. suaranya nggak kedengaran. F kali L. F kali L ya. Jadi M, di sini M, ya. Ini saya bawa ke sana. Kita ulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi kita supaya paham gitu. Dan ada C. Jadi kalau luas penampangnya itu tadi bulat, maka di sini D, separuhnya itu kita sebut dengan C. Jadi C itu sama dengan R ya, atau setengah D. Karena ini simetrik ya. Aksi simetrik. Nah, setengah D. Jadi karena itu kalau C sama dengan D per 2 atau setengah D atau R, ya, R, maka sigma kita bisa buat sama dengan M FL kali eh, setengah D, ya kan? Dibagi dengan I. Apa itu I? Ayo, siapa lagi yang bisa jawab? Zulfa, mana Zulfa? I itu apa? Inersia. Kalau ini bulat ya. I sama dengan Arif. Nggak tahu. David.
Edi Lokot Lubis datang. Tidak, belum, Prof. Herawati, Iya, Prof. momen inersia I sama dengan FL setengah D per ini, Prof. Per tegangan. jangan salah-salah. Ini penampangnya bulat ini. I sama dengan setengah MR kuadrat, Prof. Setengah Setengah MR kuadrat. itu konstan, jadi jangan dihubung-hubungkan lagi dengan M segala macam. Momen inersial, coba buka tabel nanti. Irfan, Heri datang. Datang, Prof. Tadi saya yang barusan jawab, Prof. Oh, Wando, waduh, kacau. Bukan S2 nih, diploma 3 ini. Rizal, Julfa, Prof, izin jawab, Prof. ya, I sama dengan V kali R pangkat 4 per 4, Prof. ya, PR pangkat 4 atau V per 64 di pangkat 4. Sama itu VR pangkat 4. Ya. Nah, karena setengah di pangkat 4 kan setengah pangkat 4. Coba setengah kali setengah kali setengah kan. Oke. Anyway, yang kita pakai sekarang ini adalah yang ini. Ya, dengan memasukkan harga I ke sini. Tapi rumus ini, rumus ini menurut saya, ini nggak berlaku untuk axial force members yang sedang kita bicarakan. That work for bending case only. Ya, pada kasus bending, pada beam. Nah, juga ada aplikasinya di sini di bab 17 ini. Oke, jadi itu maksudnya eh, apa namanya sigma tadi. Bagaimana dengan epsilon ini? Kita masuk sekarang. Bagaimana dengan epsilon x-nya? Apa maksudnya itu? Epsilon x. Ada yang tahu? Epsilon x. Ya kita pelan-pelan ya. Karena saya tahu barangkali kalian banyak yang lupa nih. Ini belum bicara finite elemen lagi ya. Lalu, apa itu epsilon x? Regangan, Prof. Regangan. Iya, regangan itu apa? Regangan sama dengan? Perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awal. Iya, kita kan udah bahas minggu lalu. Sengaja saya update itu ya. Jadi, epsilon x, mau x juga nggak ada masalah. Itu sama dengan, kalau ini panjang awal, ini selisih panjangnya delta L,
dibagi dengan panjang awal. Artinya apa? Kalau di sini panjang awalnya L0, panjang akhir L1, maka pertamaan panjang atau regangannya, pertamaan panjangnya berapa? L1 delta L sama dengan L1 kurang L0. L1 kurang L0. L1 kurang L0. Maka regangan or strain arah. Nah, kita harus kasih tahu arah. Ya, sama dengan L1 kurang L0 per L0. Apa satuannya? Tidak ada satuan ya, unity. Tapi kita bisa sebutkan dia satuannya misalnya bukan satuan, tapi kita ingin sebutkan micro strain. Selalu disebutkan gitu. Itu maksudnya micro ini kan 10 pangkat min 6. Ya. Nah, jadi ketika saya tulis 100 micro strain, itu maksudnya apa? 100 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,000 sekian. 1. Nah, itu ya. Jadi kalau 1 kali 10 pangkat minus 6 kan 0,00001. Itu 1 micro strain. Kalau 100 ya kurangi 0-nya 2. Nah, kembali kepada hukum Hooke ya. Karena finite element ini kita nggak bisa keluar dari prinsip. Prinsipnya harus benar dulu. Jadi, kalau kita tarik, tadi kita tarik ya, ini katakanlah ini kita tarik dengan gaya P tadi yang menghasilkan elemennya, kita ambil ya, 2 elemen di sini yang menghasilkan apa tadi? Sigma X. Ya. Sigma X ini nggak bisa kita ukur. Nggak bisa kita ukur. Bagaimana mengukur sigma X? Mengetahui sigma X dari hukum Hooke. Jadi kalau di sini P tadi, maka di sini delta, pertambahan panjang. Ya, pertambahan panjang. Ini saya buat dalam Greek letters delta. Maka dia sampai batas elastik. Ya, sampai batas elastik. Hubungannya adalah persamaan garis lurus Y sama dengan MX, atau minggu lalu itu kita udah buat ini sama dengan sigma sama dengan M itu apa? E kali epsilon. Jadi epsilonnya itu ada di sini, P itu ada di sini, sigma itu ada di sini. Dari mana menghitung sigma? Sigma sama dengan tadi apa? P per H. Epsilon ini sama dengan delta L per L0. Gitu. Apabila ini ditarik secara sampai batas elastik, maka berlaku persamaan garis lurus. Area di dalam segitiga ini itu adalah energi regangan. Kita udah masuk ini sekarang. Potential energy formulation. Berapa luas area ini? Wandu? Edi Lokot Lubis datang. Tidak, Prof. Kalau nggak datang, coba nanti
Absen berarti perlu absen tanpa absen inilah ya. Absen hard copy. Ya, kalau nggak hadir kuliah ya nggak usah diisi absen. Alright, jadi kalau gitu siapa yang bisa jawab nih? Luas area yang udah saya arsir merah itu gimana? Integral MX, Prof. Nggak usah pakai integral lah, gitu aja kok integral. Oh, alasnya Tengah kali X kali Mana alasnya? X. epsilon. X. Ya, epsilonnya. Silon kan? Ya kan? Terus Dikali tingginya? Ma. Sigma. Ya kan sigma nih kan? Kalau gitu ini luasnya sama dengan setengah alas epsilon kali tinggi. Ini kan? Betul? Ya, Prof. Betul. Ya, Prof. Nah, itulah sebabnya tadi ini setengah alas kali tinggi. Kalau dia aksial satu apa? Kita anggap dia batang aksial. Tapi kenyataannya kan enggak kan? Kenyataannya kan dia punya diameter, dia punya panjang, berarti volume. Maka lambda ini kita harus integralkan secara umum itu dalam integral volume. Nah, jadi nanti kita bisa pakai dia mau satu dimensi, mau dua dimensi, mau tiga dimensi. Oke, sampai di sana coba kalian silakan kalau mau screenshot ini. Sudah? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Yang ini. Sudah, Prof. Ya, itulah persamaan 1, 2, 3. Jadi perlu penjelasan panjang. Tapi don't worry ya, saya sudah tadi pakai yang Zoom yang Pro, jadi mudah-mudahan kita nggak akan ditegur. Bisa agak-agak lama dikit. Oke, jam berapa ya? Jam 4 pas, Prof. 16.00. Oke, nanti mungkin kalau di akhir perlu latihan, kita bisa stop lebih lama pas asar. Eh, bab 17 ini ya kita menggunakan potential energy formulation ya. Nah, jadi kembali lagi ke finite element method, kita harus bisa menyelesaikan persoalan engineering secara numerik. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan engineering secara numerik, maka sudah bacakan di bab 1 bahwa kita harus bisa mendiscretize dulu. Jadi kita harus penggal-penggal dulu. Atau dengan kata lain kita buat elemennya. Jadi kalau elemennya kita buat, kita anggap dia satu dimensi, ya. Kalau elemennya kita anggap dia satu dimensi,
Nah, kalau ini tadi batang, ya, ini kondisi batas tadi di sini. Kalau ini kita mau anggap satu dimensi, bagaimana kalian sudah belajar dari tutorial sebelumnya. Jadi kalau ini panjangnya L, maka kita buat FBD-nya, ini body diagram untuk elemen, mau berapa elemen? Kalau mau 2 elemen, tinggal bagi 2. Nggak mesti sama ya. Tapi kalau untuk kasus impact atau dynamic cyclic loading, itu akan lebih baik sama. Panjang elemennya itu sama. Nah, terkadang di software kita menggunakan atau kita mengenerate automatic elemen construction-nya secara otomatis, maka ya kita nggak bisa atur, nggak suka dia gitu. Tapi em, eh, kalau axial member, axial force member seperti ini, dia akan bagi sama. Tetapi pada bab 3, maaf ini saya karena tidak, pada bab 2, ya buka kembali bab 2, jadi kita belajar bab 17 ini sambil mengulang ke belakang gitu. Untuk kasus heat transfer, ini kan tadi solid kan, pendekatan solid mekanik. Untuk kasus heat transfer, di mana ini, katakan ini fin dari sebuah silinder kompresor atau silinder piston ya. Anggap aja ini dinding silinder. Nah, ini anggap dinding silinder. Dan ini kita sebut dengan fin. Maka tentu ya, kita mau jumlah elemennya itu terbagi sama besar atau tidak. Saya akan tanya, siapa di sini yang ngambil ke energi atau ke fluid? Ya, Prof. Apakah kita mau seperti solid ini atau tidak? Tidak itu artinya kalau ini kan sama besar kan? Ini Ya, sama panjang. Tapi kalau dia fin dengan suhu, ingat ya ini dinding silinder, terjadi pembakaran, ya, ini piston ya, terjadi pembakaran. Ini suhunya akan T-nya tinggi ya. Sifatnya dalam fin itu secara konduksi, berwarna, kira-kira seperti itu kan? Distribusinya kan? Iya, Prof. Sampai ke sini, katakanlah ini temperatur udara luar. Jadi kalau begini bentuk distribusi temperaturnya pada batang, karena di sini tinggi, di sini udara luar, jadi katakan di sini berapa temperatur gas pembakaran di ruang bakar? Coba cek di Google. Pada saat terjadi pembakaran, berapa ignition temperature-nya? Berapa? 500, Prof. 200 apa?
derajat Celcius. 200 sudah terbakar tuh. 500. 5, Iya, 500. 500. Berapa temperatur udara luar? Lingkungan 25, Bro. Ya. Kurva apa? Kurva kurvanya ya seperti itu, nggak mungkin datar ya kan? Makin dekat ke silinder makin panas kan? Makin menjauh dari fin makin rendah suhunya. Makin dingin. Jadi kalau temperatur udara pembakaran ya 500 terlalu kecil, terlalu rendah. Lebih ya, bisa lebih. Nah, tapi nanti cek aja. Bisa 1000-an. Apalagi dalam hitungan apa? Dalam hitungan simulasi ya nggak boleh salah, nanti bahaya. Nah, maka apa yang kita harus lakukan untuk step this ya, discretize. Apa? Discretize ya, sorry, discretize. Dalam rangka kita membuat elemen, apa yang harus kita buat? It means how to locate the node. Yeah, how to locate the node. Yeah, is according to the disturbance condition. Jadi kalau disturbance dalam hal ini adalah suhu, kita lihat non-linear, maka kita harus melihat daerah yang paling tinggi, di sana node-nya harus lebih sempit. Betul kan? Nah ini. Jadi barangkali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi untuk persoalan solid mechanics, axial loading, kita bisa buat sama. Nah, jadi ada 5 node. Dengan kata lain, ini berapa elemen? Number of node 5, number of element 4, Bro. 4. How about this one? How many numbers of node? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oke lah, ikut ini aja lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Number of node 7. Number of element berapa? 6. Ya kan? Jadi sangat kondisional. Jadi kita harus melihat itu. Tapi sekarang di bab ini kita mempelajari tentang axial force members dengan menggunakan pendekatan apa tadi? Minimum potential energy ya. Pada akhirnya kita ambil yang minimumnya, minimum potential energy. Intinya adalah kita menggunakan prinsip potential energy di sini. Ya. Jadi persamaan itu, oh ini yang ngopi dulu ini kayaknya banyak yang terpotong ya. Saya punya buku teks aslinya ini.
Terserah kalau kalian mau fotokopi buku ini, tapi harus dikembalikan dengan penjilidan yang lebih baik lagi. Karena pernah saya pinjamkan, copot dia. Nah, karena harus dibawa ke toko fotokopi yang bagus kan. Ya memang ada right copy ya, tapi nggak tahu lah ya. Right to copy untuk mahasiswa ya. Ini banyak yang terpotong, tapi bahasa Inggrisnya bisa di apalah ya. Structural system can be, ya kan? Can be a statement of the illustration, bla bla bla. Saya kira masih bisa terbaca, kecuali yang garis miring itu among all displacement, bisa ya, displacement, kemudian that, ya terpotong, a minimum in A ya, dalam sebuah stable system yang stabil. Nggak perlu dihafal ya, yang garis miring itu among all the displacement equation. Kita tahu bahwa dalam finite element method nanti akan ada persamaan displacement ya, delta that satisfy internal compatibility and the boundary condition. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana compatibility internalnya, ini hubungan antar elemen ya. Kemudian boundary conditions, kondisi apa, boundary-nya, apakah nanti ada yang nol, ada yang tidak nol gitu kan, di initial condition, tapi di boundary, apakah dia dijepit, kalau dijepit itu arah X, arah Y, arah Z itu seperti apa, kalau fix itu seperti apa, ya, nah itu kita harus paham. Those that also satisfy the equation of equilibrium. Nah, equation of equilibrium kan kalian sudah pelajari ya, hubungan antara sebelah kiri itu misalnya gaya itu sama dengan ada stiffness, kemudian apa lagi? Stiffness dikalikan dengan displacement. Nah, dibentuklah untuk banyak elemen, dibentuklah satu rumus atau satu persamaan equilibriumnya. The above principle implies the following. Nah, ini sudah ada di bab 1 disinggung ya. Nanti ini saya kira bisa kalian baca satu persatu. Pertama itu the writing of a displacement equation for each member. Jadi kalau tadi kita sudah buat, katakan seperti di sini, ada berapa elemen ini? Ada 3 elemen. Node-nya ditulis di bawah node seperti ini. Ini node ya. Node. Kemudian elemennya diberi dalam kurung, parentesis, di dalam kurung apa nih ya? Kurung biasa ya. 1, 2, 3, jadi ada 3 elemen, maka pada masing-masing elemen ini nanti akan ada satu persamaan untuk stiffness K1, ini nanti akan ada K2, dan di sini ada K3. Gabungan dari ini semua nanti akan kita dapatkan satu global stiffness, ya, metrik. Apa isi stiffness itu ya, kita udah pelajari minggu lalu, yaitu A kali E dibagi dengan L, Pak. L.
Bagaimana mendapatkan ini? Nggak perlu lagi saya ulang kan? Nggak bisa. Hubungan antara sigma sama dengan apa? P per A atau F per A dan sigma sama dengan P kali epsilon. Jadi P per A dan ini sama. Sehingga nanti didapat AI per, nah ini ganti dengan apa kemarin delta L per L. Ya kan? Sehingga diperoleh K itu adalah AI per L. Ya, itu sebuah konstanta. Nah, cuman nanti di dalam struktur yang sebenarnya, nggak semua satu struktur itu terdiri dari material yang sama. Kalau material yang sama ya E-nya sama. Kalau E baja itu sekitar berapa? E baja berapa kira-kira? Kalau bisa lihat-lihat apa, mestinya harus tahu. Berapakah besar E baja? Steel? Irfan hadir. 200. Irfan hadir. 200 gigapascal, Prof. Ya, 200-an ya. 200 gigapascal. Aluminium, ya gigapascal. Aluminium sekitar 60-an, 70-an. Kayak gitu. Jadi, yang umum-umum itu, ya kita tahu lah. Ya, jangan sampai kita harus lihat lagi. Berapa ibaja ya? Berapa besar gitu ya. Demikian juga dengan yield-nya, yield stress-nya, ya, yield strength. Ya, untuk baja kira-kira. Ya, itu. Ya, nggak perlu dihafal sih ya. Nah, this equation must be comparable. The equation must ensure that all members connecting at a rigid joint rotate the same amount and that a beam has a continuous force directive. Kemudian, yang kedua, incorporation of the boundary condition so that the displacement equation satisfy all the physical support condition. Ya, kita tahu bahwa dari keadaan struktur yang sebenarnya lalu kita rubah menjadi sebuah sketch, ya kan? Kita gambar dia. Nah, ketika kita gambar, maka kita selanjutnya kita berikan apa yang disebut dengan FBD, free body diagram. Free body diagram ini di dalamnya ada disturbance. Disturbance itu apa? Bisa dalam bentuk force, bisa dalam bentuk temperature, ya kan? Bisa dalam bentuk apa namanya, torque, ya kan? Dan lain-lain, termasuk noise, ya. The writing of equation for the potential energy within the structure system in terms of some unknown displacement. Jadi kita tahu bahwa kesamaan potensial energi ini kita tulis semuanya termasuk displacement yang tidak kita ketahui atau akan kita ketahui. Kemudian kita minimization of the potential energy with respect to the undetermined displacement within a displacement equation. Nah, di sini kita minimize ya. Kita turunkan dia nanti. Nah, jadi secara umum the completion of this four steps led to a system of equilibrium equation that are solved for the joint displacement. Jadi tujuan akhir kita adalah untuk bagaimana kita dapat menghitung perpindahan pada setiap joint, pada setiap node.
Saya akan ini ya, pada node ini adalah perpindahan ya, perpindahan. Kalau di sini kita berarti perpindahan ini sama dengan 0 ya, 0. Jadi boundary conditionnya di sini nanti seperti apa ya? Kita harus tuliskan initial conditionnya seperti apa. Jadi ada IC, ada BC. Ya. Bicara BC ini bicara degree of freedom. Nah, kalau di sini deltanya 0, di sini nggak boleh 0 kan? Karena bebannya tadi kan kita berat dari sini misalkan. Ini P tensile. Ya. Maka akan ada delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Ya. Kalau ini kita mulai dari delta 1 boleh delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5. Maka yang benar ya, delta 5. Maka delta 1 itu sama dengan 0. Jadi kalau nanti ada 5 kali 5 ya, maka kita bisa masukkan delta 1 itu sama dengan 0. Bagaimana dengan delta 2, delta 3, delta dan seterusnya, itu yang akan kita hitung. Nah, setelah ini dapat, barulah kita bisa menghitung apa tadi? Epsilon. Setelah epsilon ini dapat, baru kita bisa menghitung sigma. Ya, sigma itu ada pada elemen. Jadi di sini semuanya sigma itu. Bukan pada node. Ya. Paham? Paham? Jadi kalau 2 dimensi misalnya. Ini saya tarik. Ini 2 dimensi ya, plat. Saya buat 4 elemen. Nah, ini gaya. P1, P2, P1. Biasanya ini sama kan? Ini kira-kira 2 kalinya. Tunggu. Jadi elemennya ada berapa? Ada berapa? 4 Prof. 1, 2, 3, 4. Apa yang kurang dari penulisan saya? Elemen itu kita beri Kurung. tanda kurung atau ya tanda kurung. Kemudian kita pasang node. Node. Kalau node itu kita mulai di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8, suka hati aja atau 9. Maka elemen 1 ya, elemen 1 ini, mana elemen 1? Ini ya. Maka kita tuliskan node-nya mulai dari, ini node berapa tadi ya? 1, 2, 4 ya. 4 kemana? Ke 7 atau ke 5? 4587 atau 4785? Kelima Prof. Ya. 4587 ya, counterclockwise. Jadi kita harus tuliskan seperti itu. Ini akan melahirkan K1. Ini akan melahirkan apa? K2. Ini K3. Ini K4. Ya, jadi kalau global stiffness metric equation. Nah, ini mengulang dari bab sebelumnya ya. Jadi kita belajar sekaligus 4 bab ya. Maka memang waktu kita terbatas. Once the joint displacement ini ya are known, the internal force
and or moment in its member is calculated. Okay, the minimization process clearly implies the need for a potential energy equation written in terms of displacement. Ya, jadi persamaan itu nanti kita di dalam persamaan apa displacement. The potential energy in an elastic structure is the energy contained in the elastic distortion and the capacity of the load to be load. Potential energy contained in the elastic distortion is the strain energy. Itulah dia strain energy yang dimaksud itu. Ya, adanya distorsi elastik atau perubahan elastik dari material, dari struktur. Due to what? Due to disturbances. Any disturbances. Force, temperature, kalau temperatur berarti nanti akan ada kita harus pertimbangkan koefisien muai misalnya. The capacity of concentrated load to do work is P. Nah, ini kita notasikan beban itu dengan P kali U. Ya. Jadi kapasitas untuk ya kerja gaya kali jarak ya. P kali U, gaya kali jarak. Where P is the magnitude of the concentrated load and U is displacement. Jadi prinsip fisika ini kembali kita pakai di sini mekanik, ya. Positive force and corresponding positive displacement always have the same direction. Jadi kalau kita menggunakan arah gaya tarik, maka displacementnya juga tarik misalnya, ya. Tapi kalau bending kan enggak. Paham nggak nih Mas? Kalau bending kadang nggak laku seperti itu. Kita kasih gaya tekan, tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi tarik. Contoh, check this one. Ini jangan ada yang tidur ya. Ada yang tidur nih, nggak ada kan? Nggak ada, Prof. Atau lagi ngopi nggak memperhatikan, karena ini saya mengizinkan, oke, videonya nggak usah dibuka ya supaya sinyalnya lancar. Oke, saya kasih beban F ke arah ini X, ini Y. Cek sebuah elemen yang ada di sini. Ini saya pindahkan ke sini. Ya, saya pindahkan ke sini. Elemennya saya besarkan. Pertanyaan saya, displacement akan terjadi ke arah X atau ke arah Y? Which one? Delta X or delta Y? Which one? Answer me. Hello? Delta Y. Ya? Y. Ke arah Y. Ke arah Y, kuliah S1 lagi. Ke arah Y. Enggak lah. Ini bending, bro. Bending. Apa tadi rumusnya? Sigma sama dengan MC bagi I kan? Right? Ini harus ke X. Kalau nggak percaya, cobalah jari-jari Anda itu ya. Jari-jari, tahu jari-jari kan? Telunjuk. Coba tekan di ujungnya. Ya, sakitnya itu akan sepanjang jari. Sepanjang jari itu artinya kalau ada displacement
Kalau displacement-nya arah gini, nih, berarti kan tertarik ke sini kan? Nah, dia sigma X. Jadi kalau non-axial force members, nggak seperti ini gitu. Jadi jangan nanti disalahgunakan. Paham? Setuju? Jadi arahnya kemana? Ke X, X. Prof. Ke X. Nah, kalau pada saat yang sama, at the same condition, at the same time, I mean, there is another disturbance P in X direction. Maka bagaimana dengan sigma di sini? Tadi ini kita sebut dengan sigma X1, maka akan ada dua sigma X. Sigma X1 dan sigma X2. Sigma X1 tadi sudah, MC over I. Sigma X2, P per A. iya, P per A. Bagus. Nah, P per A. Ya, mungkin kalian udah belajar ini satu. Saya nggak tahu ya. Di saat itu kalian ngantuk atau kurang paham, ya dibiarkan aja. Maka sigma X itu adalah sigmanya. Sigma yang kedua itu penjumlahan. Jadi sigma X1 tambah sigma X2. Apabila di sini Anda bakar, ada perubahan temperatur, di sini perubahan temperatur secara konstan, dari 20 derajat menjadi 500 derajat Celcius, ya, maka nanti akan ada sigma X3 tambah sigma X3. Berapa sigma X3 itu? Alfa kali delta. Delta T. Kita harus perhitungkan. Apakah arahnya sama? Sama. Memuang. Kalau didinginkan, menyusut. Berarti sigma X3 itu harus dikurangi. Oke? Sampai situ dapat? Halo? Kita lanjut ya. Jam berapa nih? Jam 15. Masih. Oh, sebentar loh. Ini saya punya baterai yang habis. Habis. Mudah-mudahan. Wait a second. Untung terlihat. Oke. Oh, bahaya kali 8%. Oke, jadi nah sekarang kita masuk langsung ke rumus yang dimaksud itu di sini. Ya, sebelumnya silakan screenshot dulu supaya jangan lupa. Tadi sampai mana ya? Screenshotnya. Ini yang belum ya? Yang di atas belum, Prof. Oh, di atas belum? Ah, yang Ini ya. Sudah? sudah, Prof. Oke. Sekarang yang ini. Sudah? Sudah, Prof. Alright. Yang ini, coba silakan. Nah, kalian salin kembali dengan baik, berurut gitu ya.
Siapa yang bisa menyalin kembali berurut, ya jadi bonus lah. Karena saya ngasih kuliah ini apa yang keluar aja dari apa yang ingin saya katakan ya kan. Karena ini kita langsung menggunakan textbooknya Segelin. Saya hanya memberikan penekanan penjelasan saja. Baik, kita masuk kembali ke textbook ini. Saya tidak mengejar ini ya, tidak mengejar lembar ya, tapi pemahaman. Karena nanti kalian bisa, karena kalian wajib baca ini, wajib baca sendiri. Itulah bedanya S2 sama S1. Jadi banyak kepada pemahaman. Kalau ditanya apa bedanya Bang? S1 S2. Nah, kalau S1 ya relnya itu. Konsep filosofi rel kemarin. Oke, persamaan 17.1. Yang kita sudah dapat tadi adalah apa? Lambda ya. Lambda. Apalagi yang udah dapat? Atau coba lihat persamaan 17.1 ini. Apa yang ingin diketahui lah. Atau yang belum dipahamin gitu dari persamaan ini. Baik. Ya kita bisa break 2-3 menit nggak apa-apa. Coba baca persamaan berapa tuh? Persamaan 17.1. Coba baca. Siapa bisa baca? Ada yang bisa? Masa nggak bisa tuh? Itu bukan. Saya coba baca, Prof. Hah? Saya coba, Prof. Silakan baca. Energi potensial total dari Bukan gaya itu. aksial. Apa yang tertulis saja baca. Itu kan Oke, huruf. Prof. Nu sama dengan lambda dikurang W sama dengan lambda dikurang Pi dikali U, Prof. Mu. Yang potensial energi Nu, Prof. Enggak lah. Masa mu? Kalau mu huruf besarnya M aja. Pi ya, pi. Pi. Huruf besar itu, huruf besar. Pi sama dengan lambda. Jadi kalau huruf kecilnya ya kayak gitu juga, cuman tulisannya lebih kecil. Pi sama dengan lambda kurang. Ya nggak harus kita bisa eh, ya belajar nggak apa kita bisa bicara Greek, tapi sebagai orang engineering, kedokteran dan lain-lain, karena Greek ini bahasa banyak untuk bahasa baku ya, rumus segala macam, ya apalah.
Ya, kalau bahasa Arab ini huruf hijaiyahnya, cuman kalau bahasa Arab kan nggak ada huruf besar, huruf kecil kan? Betul nggak? Betul, Prof. Hmm. Kalau 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 Greek ada huruf besar, huruf kecil. Lambda, kalau huruf kecilnya seperti apa, kan? Kalau huruf besarnya ya kayak gitu. Nah, Kok rusak? Lu coba dibaca. tadi nggak ada orang kok bagus main. Apa? Ayo belajar dulu, tutup mic-nya, ditanya Aduh, nggak ya mau mang. jawab. Mute-kan dulu. Iya, main keluar aja, Bang. Gaduh-gaduh. Coba mute-kan dulu itu. Menang gaduh-gaduh. Tadi coba diulang apa bacanya? Pi sama dengan lambda dikurang W sama dengan lambda dikurang P dikali U, Prof. Iya, P kali. Ah, tuh bintang. Bukan, Coba yang kawan buka nanti itu siapa tadi ya? Ditutup aja, Bukan, Pak. mute-kan. Yang tadi ngobrol, mute-kan. Sudah? Oke. Jadi Dermawan tadi V sama dengan apa tadi? V sama dengan Pi sama dengan lambda dikurang W sama dengan lambda dikurang P kali U, Prof. bentar ya, ini nutup ini gimana? Nggak bisa nih. Mana nutup nih? Ini bukan. Oke. Ya, V sama dengan lambda kurang W. W itu kerja ya. Jadi kerja itu resisten ya. Jadi kurang P kali U. Ya, U di sini adalah apa? U di sini apa? Usaha ya. P itu gaya. Betul? Betul? Hah? Salah ya? Salah, Prof. Perpindahan. Perpindahan ya. U di sini adalah delta ya. Perpindahan. Nah, yang PU itu bukan Greek ya. Yang Greek itu yang sebelahnya. Walaupun P dalam huruf Greek ada ya. P itu rho. Huruf besar dari rho itu. Density kan kita tulis rho ya kan. Iya, Prof. Nah, jadi lambda represent the strain energy and W is the work done by the external force. When there are several members, nah, seperti yang tadi saya sudah gambarkan, apabila terdiri dari banyak elemen, ya, dan juga banyak eksternal loadingnya, jadi bukan hanya pada node 4, mungkin juga nanti ada gaya pada node yang lain. Dalam hal ini misalnya di contoh itu ada pada berapa node tuh? Di contoh ini. Di node 4, di node 3, dan di node 2 ya. Di situ ada gaya kita lihat. Maka kita harus menulisnya dengan sigma. Ya, mulai elemen 1 sampai N. Jadi 1 sampai N dari energinya
Kemudian 1 sampai P dia punya work-nya. Nah, itu dia. Jadi, number of node itu kita singkat dengan P, number of element, jumlah paling banyak itu N. Jadi, I sama dengan 1 sampai P, E sama dengan 1 sampai N. Nah, apabila ini kita buat di dalam persamaan strain energy, ya, kita buat dalam persamaan diferensial, saya minta kalian fokus kembali. Ini yang ada di bab 1 tadi yang sudah saya tulis dari foto kan. Maka lambda untuk semua elemen itu nanti kita harus buat integral volume, ya. Sigma XX, epsilon XX per 2 di V. Saya tidak jelaskan lagi apa itu sigma XX dan epsilon XX karena tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita menggunakan Hooke law, ini saya juga sudah jelaskan. Nah, maka equivalent equation R ini 17,5 AB. Nah, tujuan kita bagaimana mendapatkan nanti epsilon XX. Bagaimana caranya mendapatkan epsilon XX? Yaitu du dx dibagi dx. Itu harus konstan. U itu displacement. Displacement pada mana? Pada masing-masing elemen ya. Pada masing-masing node pada elemen itu. Jadi kalau elemen 1 mungkin node-nya 1, 2, berarti kita harus lihat E1 dan epsilon 1 dan epsilon 2. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi kalau sebuah axial force members yang harus diketahui, pertama adalah properties. Yang kedua, displacement. Nih. Nah, yang ketiga kita harus tahu boundary condition dan initial conditionnya. Kemudian yang keempat, kita juga harus tahu berapa besar disturbance. Atau katakan di sini disturbance itu nanti adalah gaya yang diberikan pada gaya itu diberikan pada node. Tetapi akibatnya adalah internal stress pada elemen. Nah, jadi AI ini representasi daripada K, ya, AI per L. Ini kan ada L, ada A, ada I. Nah, EX sama dengan epsilon X tambah epsilon T. T itu kalau dia ada thermal change, ya. Sedangkan EX itu adalah total strain. U adalah samaan displacement. Maka kita harus bisa tuliskan ini. Kemudian kita rearrange ya, kita sederhanakan untuk mendapatkan epsilon X. Maka IXX kurang epsilon T, maka epsilon XX itu du dx kurang alpha delta T. Di mana epsilon T atau temperature change itu adalah alpha delta T, di mana alpha adalah koefisien muai. Ya, panjang dalam hal ini. Beta, gamma, ya, gamma mungkin untuk volume. Baik, kita substitusi persamaan 17,9 ke 17,5B di atas. Ya, coba nanti substitusi ini. Kemudian integralkan. Ini kembali belajar matematik ya, integral ini ya. Volume integral. Di mana integral P efek dV
Ini kita buat 2 kali, yaitu integral satuan panjang pertama dikalikan dengan satuan luas. Jadi integral A, integral L. Apapun fungsi X-nya, dA, dx. dA, dx itu sama dengan dV ya. Nah, sehingga dA itu sama dengan A, ya. Kalau dia konstan ya, sama dengan A. Tapi kalau dia berubah, kita nggak bisa keluarkan A itu. Nah, jadi A integral 0 sampai L fx dx. Ya. If you use this replacement, the integral in 1710 yang ini maksudnya ini, nah kita bisa tulis seperti pada persamaan 17-12. Silakan berlatih untuk menulis kembali ya persamaan ini ya. Berlatih saja di buku catatan. Kemudian kita ganti ya. Lihat di bab 2. Kembali buka chapter 2. Makanya saya suruh baca dulu chapter 1, 2, 3 itu tujuannya. Maka kita bisa tuliskan displacement dengan persamaan 17-13. Nah, kalau ditanya kalau dilihat persamaan ini harus paham apa itu. Itu kan tidak lain daripada delta L per L tadi kan? Ya kan? Ya, tidak lain daripada delta L per L. XY kurang X. Jadi cuman X ini dalam satu fungsi. Jadi kita bisa berapapun X-nya nggak ada masalah. Ya. Then, oke, di sini. Ya. In this situation, xi equal 0 and xj equal L. Kenapa kita bisa katakan demikian? Ya, dari soal atau dari keadaan awal kita lihat. Ya, bahwa xi itu kan mulai dari 0. Kemudian xj-nya sampai dengan L. Maka du dx sama dengan minus ui tambah uj per L. Ya, saya tidak memperpanjang lagi. Akhirnya, kita bisa mendapatkan sebuah persamaan 17-17 di sini. Ya. Tulis kembali ini di buku catatan dan pahami ya apa itu AI per 2L, kan? Apa itu UI, UJ, alfa, delta T, semua sudah ada di atas tadi. Nah, baru kita masukkan dalam satu kasus axial force member dengan memasukkan angka-angka gitu ya. Jadi sebuah contoh lah. Jadi sebuah contoh physical problemnya misalnya untuk contoh ini kan contohnya. Betul? Betul? Menghilang ini teman-teman semua. Halo? Ya, Bro. Kita cukupkan sekian atau terus? Saya ada waktu ya, setengah jam. Masih, Prof. Masih aman? Masih, Prof. Ya. Masih, Bro. Oke. Nah, jadi contoh soal ini saya minta kalian untuk, karena ini sangat straightforward, saya minta kalian untuk pertama salin ke buku catatan, yang kedua arah. Jadi ada dua contoh, satu tugas, arah dari gayanya dibalik. Yang 20.000, pertama salin apa adanya, oke? Oke? Oke, Prof. Oke, Prof. Oke, Prof. Yang kedua arahnya, kalau ini arah ke sini, di tugas nanti yang merah ini. Ya. Jadi kalau ini di sini, di tugas nanti arah ke
Sini. Coba kita lihat ya, apa hasilnya? Berapa U1, U2, 3, U4, dan seterusnya. Persis seperti contoh ini. Ya, sampai nanti digambarkan seperti gambar ini. Nah, karena ini straightforward ya, jadi ini bukan apalah ya, pekerjaan yang sukar gitu. Nah, sekarang berikutnya untuk matrik notation-nya, persamaan tadi itu dibuat menjadi persamaan matrik. Nah, ini kita udah masuk ke persoalan numerik ya, dengan memasukkan matrika, matrik apa namanya, gaya F, displacement U ya. Kemudian gaya itu ada dua, misalnya ada P lagi. Nah, seperti ini nanti dapatkan persamaan potensial energinya, minimum potensial energinya, sehingga didapatkan dalam sebuah persamaan numerik seperti ini. Di mana ini adalah matrik stiffness, ini displacement, dan ini pembebanan F. Jadi K, U atau delta atau epsilon gitu ya, nanti bisa dihitung. Dan ini adalah matrik gaya. Nah, kalau itu sudah selesai, tugas selanjutnya adalah soal. Soalnya tidak banyak. Tidak banyak soalnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tugas itu 5 soal. 5 soal. Ya. Ini kalian minta berapa hari ini? 2 atau 3 hari? Halo? Pertemuan selanjutnya nggak bisa, Bro? Pertemuan selanjutnya kita sudah gini, kalau kita kuliah tuh gini. Ini dari sini kan seminggu. 7 hari Betul, kan? Bro. 7 hari. 3 hari itu kita mengerjakan tugas itu maksimum memahami. Dan ini adalah untuk menyiapkan diri ke bab 18 dan 19 sekaligus. Ya. Jadi minggu depan kita udah masuk bab 18 dan memulai bab 19 trust element. So you will don't have time in, if you cover it in a week for this very easy homework. Ini very easy homework. Baik, Prof. Sudah ada contoh ya. Kumpulkan hard copy-nya ke sekolah ya. Baik, Prof. Nah, waktu yang tersedia silakan, ada beberapa menit lagi, silakan nanti gunakan untuk membaca sendiri. Yang tadi kurang fokus, silakan kompensasinya ya sekarang. Dan kerjakan masing-masing, jangan nyontek. Karena ada pretest sebelum kuliah minggu depan. Prof, izin Prof untuk tugasnya Prof tulis tangan atau diketik Prof? Tulis tangan saja. Baik Prof. Kita ikut kembali ke orang Eropa Barat sekarang. Udah pakai tangan kembali ya, kayak orang kampung. Iya memang. Dengan Iya, menulis tangan. Silakan ya. Oke, thank you. Tapi kalau gambar, misalnya ada foto, ada apa, misal ya, kalian boleh print, tempel. Susah misalnya kan. Saya kira cukup sekian. Saya, ada yang perlu di screenshot? Ada nggak ya? Nggak ada ya?
Ini udah ya? Udah, Prof. Udah ya? Ini udah tadi. Ini nggak ada apa-apanya. Ini kan straightforward saja. Soal ini 3 hari. Sudah, saya kira saya akan stop share. Kita kembali. Kita kembali. Prof, izin 3 hari itu Silakan berarti buka hari videonya. Minggu, Prof. Saya juga baru pulang Jumatan nih langsung. Silakan buka videonya and screenshot. Ya, saya ingin tahu siapa yang hadir. Siapa yang akan screenshot ini? Nampakkan wajahnya, wajah ganteng dan cantik. Silakan. Oke, sudah. Inilah yang hadir dari awal sampai akhir. Darmawan nggak ada ya? Si Wandu juga menghilang. Si Wando kameranya nggak bisa, Prof. Ini orangnya, Prof. Orangnya pun tenang-tenang aja itu. Kamera, Semangat. Prof, katanya, Prof. Ajaklah dia ke situ. Biar nampak cungurnya. Ini, Prof. Mendekat kawan tuh. Terus, siapa lagi yang belum? Mati, Prof. Ini Rizal hilang. Oke. Nah, oke. Screenshot lah. Siapa? Udah? Udah, Prof. Ya. Screenshot lah. Ini kalau saya buat jadi thumbnail nih, saya jadi penceramah apa nih? Ba'da Jumat.